Bismillah wa bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat para dewan juri yang arif dan bijaksana, yang terhormat cerdik pandai para alim ulama, dan yang saya banggakan hadirin sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat, beribu-ribu nikmat, dari nikmat yang kecil hingga nikmat yang besar. Alhamdulillah. Kedua kalinya, salawat beserta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan alam Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyelamatkan umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamnya. Hadirin rahimakumullah, sudah tidak diragukan lagi bahwa pondok pesantren telah menjadi garda terdepan dalam mengantisipasi perubahan yang terjadi di bumi pertiwi. Tempat yang menjadi pusat pendidikan keagamaan ini dianggap sebagai sumbernya pendidikan akhlak dan moral. Zaman boleh silih berganti dengan segala tantangannya, namun ia tetap bertahan bahkan berkembang pesat dari waktu ke waktu. Dengan segala pandangan positif tentang pesantren, sudah barang tentu penghuninya, yakni santri, memiliki moralitas yang tinggi dan wawasan agama yang mumpuni, harus dapat menjadi pelopor kebaikan di tengah masyarakat. Di sisi lain, negeri ini, bahkan dunia ini, isu-isu radikalisme, intoleransi, dan sebagainya telah marak terjadi, yang muncul dari sikap merasa benar dan yang lain salah. Nauzubillah. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Santri sebagai Agen Toleransi Beragama. Hadirin rahimakumullah, Islam merupakan agama yang sangat memperhatikan pembinaan generasi penerus bangsa. Dengan demikian, Islam memiliki konsep yang jelas dan tegas dalam masalah beragama. Oleh karena itu, kita sebagai generasi penerus bangsa harus bisa menjadi pelopor demi kemajuan bangsa ini, dan jangan sampai meninggalkan generasi-generasi yang lemah. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Quran surah An-Nisa ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَوْفُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka. Oleh sebab itu, hendaklah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan berbicara dengan tutur kata yang benar. Hadirin rahimakumullah, toleransi beragama kini seperti sudah terhilangkan dari muka bumi. Perbedaan kerap dijadikan sebagai alat untuk saling mencaci yang berujung pada pertikaian. Apalagi Indonesia adalah negeri yang multikultural, kaya akan budaya dan menganut berbagai macam agama. Tentu rentan terhadap perpecahan. Padahal perbedaan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk saling melengkapi dan menghargai. Perbedaan bukan untuk memecah belah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbud dini ilallah al-hanifiyah as-samha." Agama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah agama yang lurus dan toleran. Hadirin rahimakumullah, bila kita kaitkan hadis tadi dengan kondisi saat ini, dengan istilah toleransi antar umat beragama, tidak jarang terdistorsi dan didramatisasi menjadi serial yang penuh intrik. Dibuatlah konsep sedemikian rupa, lalu mencampurkan antara boleh dan tidak boleh. Belum lagi makna toleransi antar umat beragama
juga dibiarkan oleh sikap antipati antar penganut satu agama dengan penganut agama lainnya yang tak jarang berujung anarki. Kita pun dikejutkan dengan berbagai rentetan kejadian-kejadian yang menggambarkan rusaknya toleransi antar umat beragama. Kita pun menyaksikan pembantaian umat muslim yang dilakukan semena-mena di Myanmar, pembakaran masjid di Tolikara, Papua, kerusuhan di Poso karena konflik agama, peperangan tiada akhir antara Israel dan Palestina, Pakistan dan India, bahkan munculnya gerakan ISIS yang merusak nama baik dan citra Islam di mata dunia. Oleh karena itu, kita sebagai generasi penerus bangsa, kita sebagai santri milenial layak mendapatkan pemahaman serius tentang toleransi beragama. Untuk apa? Untuk menjaga stabilitas jalannya kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika toleransi beragama sudah dipahami secara mendalam oleh santri milenial, insya Allah tidak akan ada lagi sikap memandang rendah agama lain. Hadirin rahimakumullah, sebagai kesimpulannya, santri sebagai agen toleransi beragama, sebagai seseorang yang dipandang memiliki pengetahuan agama yang lebih dan berakhlakul karimah, sudah seharusnya menjadi penyejuk di tengah derasnya isu-isu radikalisme, fanatisme, intoleransi dan sebagainya, apalagi di era milenial ini. Santri dari generasi milenial adalah tumpuan negeri ini. Jangan sampai kita sebagai generasi penerus bangsa terjebak ke dalam kefanatikan yang salah, sehingga kita dapat bermanfaat bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling banyak manfaatnya bagi manusia lain. Intinya, toleransi beragama akan membawa kita pada kebaikan bersama. Tidak peduli apa agama dan sukumu, jika kamu mampu berbuat baik untuk semua orang, maka orang tidak akan bertanya apa agamamu. Toleransi beragama adalah kunci generasi milenial dalam menjawab segala tantangan. Demikianlah. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.